Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Hilalia Faisa dengan NIM 22090150268 dari kelas E Akuntansi S1. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Suharti, SS, SPD, MPD, MAD, TSOL. Kali ini tema yang saya ambil untuk video saya itu mengenai generatif artificial intelligence. Istilah teknologi pertama kali muncul pada bahasa Inggris pada abad ke-17. Saat itu digunakan untuk ilmu seni terapan saja. Pada abad ke-20, istilah tersebut berkembang dengan pesat dan mencakup cara, proses, dan ide untuk perkakas dan mesin. Seiring dengan berkembangnya waktu, teknologi tidak mungkin bisa dapat kita hindari. Teknologi-teknologi tersebut mengandung banyak hal positif dan negatif, sesuai bagaimana cara kita dapat mempelajari dan mengelola hal tersebut. Artificial intelligence tersebut lahir dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, artificial intelligence itu membuat kebutuhan sehari-hari manusia dapat dengan mudah dan praktis dalam memperolehnya. Nah, untuk dari itu yang akan saya bahas kali ini mengenai artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari simak video berikut. This model so they can predict decades into the future. Artificial intelligence. They will take control. AI, artificial intelligence. AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, pemahaman mengenai artificial intelligence atau AI atau yang biasa juga kita sebut dengan kecerdasan buatan sangat penting untuk dipelajari. Perkembangan artificial intelligence atau AI tersebut menimbulkan dampak positif dan juga negatif sesuai bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Apa sih itu artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan? Dikutip dari AIC UGM Blog, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan simulasi yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogramkan agar bisa berpikir seperti halnya dengan manusia. AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan dengan input baru dan melakukan tugas-tugas secara manusiawi sesuai bagaimana input atau data yang diterima dari mesin tersebut. AI tersebut memiliki berbagai macam jenis, fitur, dan fungsi yang berbeda-beda. Jenis dan aplikasi AI ada machine learning, deep learning, dan jaringan syaraf tiruan. Pada kehidupan sehari-hari, relevansi penggunaan kecerdasan buatan atau AI sangat sering digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contohnya saat kita ingin mencari sebuah lagu, kita pasti menggunakan Spotify. Nah, pencarian tersebut menggunakan kecerdasan buatan. Nah, selanjutnya ada saat kita ingin berpergian jauh, kita pasti menggunakan aplikasi yang namanya Google Maps. Nah, navigasi dalam Google Maps tersebut didesain dengan kecerdasan buatan atau AI untuk mengetahui jalan atau lalu lintas yang akan kita lewati. Tanpa kita sadari, penggunaan AI sangat melekat di kehidupan sehari-hari kita. AI tersebut mempengaruhi cara kita belajar, berkomunikasi, bekerja, dan bahkan berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari seorang mahasiswa, penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sangat sering digunakan untuk mencari sumber referensi tugas ataupun jawaban-jawaban dari tugas tersebut. Ada berbagai jenis mesin pencari dengan kecerdasan buatan seperti Gemini, Perplexity AI, Poe, ada juga ChatGPT yang sering digunakan. Tapi kali ini yang akan saya bahas mengenai Perplexity AI. Nah, apa sih Perplexity AI? Perplexity AI merupakan mesin pencari dengan menggunakan kecerdasan buatan yang memberikan jawaban berkaitan juga dengan sumber-sumber referensinya sesuai dengan input yang dibutuhkan. Di dalam Perplexity AI terdapat berbagai macam fitur seperti memberikan jawaban secara langsung, menampilkan referensi dari jawaban tersebut, interaksi dengan kecerdasan buatan, dapat mengunggah file dokumen, dapat mengatur pilihan sumbernya, dan terdapat juga fitur seperti Pro, Auto, Reasoning, dan Deep Research. Dan fitur tersebut terdapat juga keunggulan dan kekurangan dari Perplexity AI.
pertama, untuk keunggulannya itu menampilkan banyak situs informasi yang diperlukan, sangat mudah digunakan bagi pemula dan dapat dikelola atau digunakan untuk berbagai kalangan. Keterbatasan atau kekurangannya, hasil jawaban yang ditampilkan biasa sesuai dengan algoritma AI. Hasil yang diberikan juga terkadang tidak sesuai. Yang biasa saya gunakan itu masih tergolong gratis, tapi untuk kita memerlukan Perplexity Pro itu harganya sekitar $20 per bulannya. Nah, itulah tadi pembahasan singkat terkait dengan generatif artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan aplikasi yang biasa saya gunakan untuk mencari jawaban atau sumber-sumber referensi terkait dengan tugas mata kuliah saya, yaitu aplikasi Perplexity AI. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan atau AI tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara signifikan. Namun, AI tersebut memberikan banyak manfaat, tetapi selain manfaat tersebut ada juga tantangannya. Jadi, kita perlu mempelajari dan mengelola terkait penggunaan kecerdasan buatan ini atau AI tersebut. Adapun opini yang dapat saya berikan terkait artificial intelligence ini, kita sebagai mahasiswa atau generasi pemuda perlu memahami dan mengelola artificial intelligence tersebut secara bijak. Selain memahami bagaimana perkembangan teknologi dan perkembangan generatif artificial intelligence tersebut dan bagaimana memanfaatkannya secara bijak, kita juga perlu mewaspadai terkait isu-isu etika dan privasi pribadi data. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan teknologi yang berjalan dengan sangat pesat. Itulah tadi pemaparan materi terkait generatif artificial intelligence. Semoga pemaparan tersebut dapat dipahami dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.